coba saja penerapannya dilakukan gitu, yang nanti kedepannya bisa berkolaborasi atau bisa saling melengkapi apa-apa yang memang menjadi strategi-strategi dari masing-masing sekolah begitu. Untuk pemaparan yang pertama, kalau menurut absen dari data yang saya dapat, ini ada SMAN 1 Tenggarong, mungkin bisa memulai presentasi duluan, yang kemudian nanti bisa saling sama-sama saling berbagi atas presentasi dari masing-masing sekolah. Baik, Bapak Ibu, mungkin bisa dimulai dari SMAN 1 Tenggarong. Siapa Bu Endang kah? Atau ada yang mau duluan? Silakan saja yang memang sudah. Urut-urutannya Mas Bayu SMA 2 aja. Oh ya, boleh. Itu ada SMA 2, SMA 1 enggak ada ya? SMA 1 hadir ini. Hadir. Coba SMA 1 Ibu Endang. Bundang. Siap duluan kalau belum siap. Usul Pak Wahyu. Ya. Ya, silakan. Siap aja yang dulu. Oh, siapa yang siap dulu? Oh, boleh, silakan. Oke. Bisa melambaikan tangan. SMA 2. Oh, silakan, Pak. Udah bisa langsung share screen kan ya, Mbak Eka ya? Oke, saya coba share screen dulu. Oh ya, Pak. Bisa, Pak. Ya, sembari kita menunggu Pak Suwito share screen, Bapak Ibu, saya sudah kirimkan melalui chat presensi hari ini ya, Bapak Ibu. Kelihatan ya? Ya, Bang Wito. Ya. Bentar. Sudah kelihatan, Mas? Sudah. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami SMA Negeri 2 Tenggarong akan sedikit memaparkan tentang strategi atau metrik yang akan program yang presesi yang akan kita laksanakan. Kurang lebihnya nanti mohon maaf dan mohon masukannya, karena mohon maaf juga Mas Bayu, ini tadi akhirnya saya membuat lagi baru saja karena ada kendala trouble di blank di laptop saya tadi malam. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari peserta Lokakarya, saya awali dari pemaparan kami, yaitu di sini adalah judulnya sudah ada di sini ya. Cukup jelas bahwa Lokakarya ini adalah tujuannya memberikan pembelajaran inovasi secara kontekstual yang berbasis budaya ya, budaya dan seni. Semoga program ini nanti bisa terlaksana dengan sesuai tujuan ya, sekolah masing-masing. Maka dari itu dengan adanya Lokakarya ini kita nanti sama-sama mensepakati juga apa yang harus kita sepakati.
Oke, yang berikutnya ini ada visi sekolah kami. Salah satunya saya ambil sebagian, yaitu satu, terbentuknya karakter siswa dan segenap warga sekolah yang berdedikasi, ya. Yang kedua, terbangunnya karakter siswa dan segenap warga masyarakat, warga sekolah yang optimis. Dengan yang ketiga, terwujudnya karakter siswa dan segenap warga sekolah yang memiliki humanis. Ini salah satunya. Ya. Pak Wito, mohon maaf Pak, sudah di share screen belum ya Pak filenya? Belum ada muncul Loh, share screen-nya Pak Wito. oh belum muncul kah? Iya. Katanya tadi sudah. Belum. Saya kira saya Belum, sendiri Pak. yang belum lihat. Iya. Oh, sip. Loh, kok belum muncul? Sebentar, sabar ya. Siap Pak, siap. Nah, ini kendala. Oh iya, maaf. Kok bisa error ya? Oke Mas, sudah? Sudah Pak Wito. Oke, terima kasih. Saya ulangi. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Mas Wahyudi, Mas Sigit, dan Mbak Eka, dan teman-teman semua yang peserta Lokakarya pada hari ini, merupakan hari yang terakhir. Lokakarya apresiasi inovasi pembelajaran kontekstual berbasis budaya pada tahun ini yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2021-2022. Sedikit saya mohon izin memaparkan tentang strategi di sekolah kami. Semoga nanti sebagai bahan pertimbangan dan sebagai acuan untuk pelaksanaan ini, dan kami mohon juga teman-teman memberikan masukan-masukan ya yang sifatnya membangun di sini. Di sini akan saya lanjutkan, dan saya mohon maaf Mas Wahyu dengan Pak Sigit, untuk kepala sekolah saya tidak bisa hadir karena beliau berhalangan, ada tetangga yang meninggal. Jadi cukup saya wakili. Oke. Visi yang kami miliki di sini mungkin hampir relevan. Terbentuknya karakter siswa dan segenap warga sekolah yang berdedikasi. Yang berikutnya, setelah terbentuknya terbangunlah karakter siswa segenap warga sekolah yang optimis. Berikutnya, terwujudnya karakter siswa dan segenap warga sekolah yang humanis. Ini adalah salah satu misi dari sekolah kami. Kami tidak perlu menyampaikan misinya, saya lanjutkan saja, yaitu masalah rencana program. Ya. Rencana program yang pertama yaitu rencana kami adalah mensosialisasikan setelah selesainya Lokakarya ini, yaitu khususnya kepada warga sekolah, terutama guru dan siswa. Yang kedua, kami akan memilih sumber daya dan karakter yang bersumber daya ini yang kami miliki cukup memadai ya, cukup mendukung sekali. Dilihat dari latar belakang pendidikan, rata-rata
pendidik atau pengajar kami itu sudah rata-rata S2 dan juga beberapa guru yang berprestasi ada. Maka dari itu ini sebagai acuan dari pemilihan sumber daya. Artinya di dalam teknis nanti akan saya bentuk seperti itu. Dan berikutnya lingkungan, program lingkungan fisik maupun sosial, saya beritahukan juga bahwa lingkungan kami dimiliki oleh sekolah untuk membantu siswa, yaitu mendapatkan ekosistem belajar yang sangat menunjang. Sangat menunjangnya lingkungan dan fisik ini seperti apa? Salah satunya yaitu sekolah kami memiliki area lingkungan yang luas dan bebas polusi, yang sangat luas ya, bebas polusi karena di sekolah kami jauh dari pemukiman penduduk ya. Dan juga sekolah kami itu bernuansa pegunungan ya, di kota tapi seperti pegunungan. Jadi indah dan asri. Sedangkan sarana dan prasarana terutama olahraga sangat memadai. Semua lapangan juga sudah ada ya. Dan juga sekolah kami sangat strategis karena di dalam kota dekat kantor kabupaten. Jadi dan juga pusat untuk kegiatan-kegiatan para guru atau para sekolah lain untuk mengadakan kegiatan, suatu misal seminar dan lain sebagainya. Ini fasilitas yang kami miliki dan juga kelas atau rombongan belajar yang banyak, yaitu ada 30 rombongan belajar ya, sejumlah 1.113 siswa ya, kelas 10, 11, 12 dan juga ruangnya juga sudah cukup semua, 30 rombel masuk pagi semua, tidak ada yang shift. Artinya kalau melihat ruang seperti itu ya luasnya kurang lebih 4 hektar jadi. Itu untuk sarana prasarana. Dan sarana prasarana untuk kesenian khususnya yaitu kesenian kami yang utama adalah kesenian tradisional, baik itu tari tradisional, mungkin juga ada budaya-budaya tradisional yang kami kembangkan di sini, termasuk juga sanggar seni juga sudah tersedia. Dan kami juga di sini memanfaatkan alumni-alumni kami yang khususnya jurusan seni dan juga dia berkecimpung di seni, semua kontribusi di sekolahnya itu. Terus untuk mendukung program ini salah satunya yaitu alumni kami sangat mendukung dalam kegiatan ini. Bahkan setiap tahun dari alumni ini setiap ulang tahun pasti sponsor utama adalah alumni. Salah satunya kemarin juga setiap akhir tahun pasti ada kejuaraan atau prestasi ya. Tahun kemarin juara ranking 1 sepeda motor, TV dan sebagainya, itu sebagai motivasi dari adik-adiknya ya, sebagai alumni. Dan juga sebagai pendukung salah satunya juga komite sekolah dan orang tua siswa diwakili oleh orang komite. Dan kami kemarin juga tanggal 10 baru selesai juga rapat dengan komite yang memprogramkan untuk menghadapi pembelajaran luring pada tahun pembelajaran 2021-2022. Kami sudah merencanakan itu, sudah memprogramkan rapat dengan komite sekolah dan manajemen sekolah itu. Terus juga berikutnya perlu saya jelaskan juga ada rencana program, mungkin secara singkat saja nanti bisa kita kurang lebihnya. Rencana pelaksanaan kami yang pertama akan melakukan pendampingan khususnya kepada pelaku yaitu guru dan siswa sebagai pelaku program ini, dan melakukan penjadwalan otomatis ya yang akan menyesuaikan, terutama menyesuaikan KD atau mata pelajaran yang bisa atau dapat berkolaborasi dengan seni dan budaya ini ya, seni dan budaya.
Terus yang ketiga juga kami memiliki susunan tim. Tujuannya di sini agar program ini bisa selaras dan seimbang untuk pencapaian tujuannya, yaitu melakukan program presisi. Ya. Dan juga berikutnya pelaksanaan program yang terakhir yaitu berkarya. Berkarya di sini artinya kami sudah melakukan dan sudah melihat bakat dan minat siswa. Artinya nanti hasil dari siswa, prestasi dari siswa kita bisa kita tunjukkan di luar. Suatu misal kalau nanti masalah prakarya, mungkin hasil karya kita bisa mengadakan pameran setiap hari ulang tahun khususnya, biasanya seperti itu. Baik itu juga mungkin karya-karya yang lain yang bersifat seni. Itu yang kedua. Yang ketiga, rencana evaluasi program kami, yaitu yang satu, yang jelas juga menyusun agenda kegiatan jadwal. Ini artinya jadwal untuk evaluasi, sudah kami jadwalkan. Dan yang kedua, menyusun dokumen kegiatan sesuai dengan arsip kegiatannya. Jadi kita harus ada dokumen, seperti kemarin juga kita dokumen sangat diperlukan. Target yang akan kami lakukan satu yaitu mengadakan kegiatan rutin hasil karya seni tadi. Hasil rutin itu artinya nanti apakah bisa 1 semester atau per setiap tahun ulang tahun itu nanti siswa akan mengadakan kegiatan, ya, kegiatan-kegiatan yang bersifat umum. Dan juga selain itu juga target kami membangun kemitraan, yaitu dengan dinas yang terkait, terutama juga yang terkait dengan pendidikan ini ya. Ada juga terutama juga tadi saya jelaskan di depan tadi, komite dengan alumni, itu yang sementara ini kemitraan kami. Dan itu. Dan juga yang berikutnya kami akan menjelaskan itu sebagai apa ya, sebagai strategi yang akan sampaikan. Ada 3 metrik kekuatan yang akan sekilas saya berikan, terutama metrik masalah kekuatan apa yang kami miliki untuk menghadapi program ini. Yang satu, terutama kompetensi, yaitu masalah sosial, pribadi, kepribadian, pedagogik, dan profesional, itu harus kita utamakan. Ya. Terus juga tidak lupa juga kita masih menyangkut di dalam pembelajaran literasi, baik itu dari bahasa, literasi numerik, literasi sains, digital, finansial, dan budaya atau sosial budaya ya, atau kewirausahaan. Di sini ada kewargaan. Dan juga kekuatan kami dari nilai-nilai lokal, nilai kearifan lokal dalam lingkungan kami, terutama adat dan budaya setempat sangat mendukung ya keberhasilan program sekolah ini. Ya, sangat mendukung sekali, apalagi kegiatan-kegiatan kami khususnya ekstrakurikuler yang paling menonjol adalah seni, ya, seni tradisional. Mohon maaf saya tidak perlu menyebutkan kejuaraan-kejuaraan itu, namun sudah terbukti dengan itu yang saya sampaikan tadi bahwa pembimbingnya yaitu dari alumni-alumni yang kami rekrut. Yang berikutnya kekuatan kami dari siswa, ya, walaupun dari siswa ini berlatar belakang berbeda-beda, tapi memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan, yaitu khususnya melalui program ini. Ya. Memang kita berbagai macam latar belakang ya, terutama kalau di daerah kami ini Mas Wahyu, Mas Sigit, kita lihat mungkin 80% dari penduduk dari Jawa ya. Jadi sedikit sekali yang dari asli daerah. Jadi kebanyakan dari Jawa, terutama dari sekolah kami juga begitu. Guru-gurunya mungkin 85% semua dari Jawa.
lulusan Jawa semua. Kompetensi guru yang utama juga sangat mendukung. Ya, beberapa guru di sekolah kami juga mayoritas sudah S2. Ya, kita melihat S2-nya saja mungkin kalau kita tahu juga akhirnya sangat berpotensi untuk menghadapi perubahan, ya, menghadapi perubahan seperti ini. Ya. Dan juga beberapa guru juga berprestasi juga. Ini metrik kekuatan. Sedangkan metrik kemungkinan yang terjadi, ini akan saya bacakan juga kemungkinan yang terjadi. Jadi di sini ada meningkatnya peran signifikan pada guru yang mempengaruhi kebijakan pendidikan. Ya. Di sini yang kedua, ada yang belum menyadari potensi dirinya dan belum sadar untuk apa sebenarnya ini belajar. Ini terutama siswa ya, siswa kami. Kemungkinan seperti itu karena siswa kami di kelas 10 ini kami pun belum pernah bertatap muka, belum taunya tatap muka melalui Zoom, melalui meeting. Jadi di sini saya katakan ada yang belum menyadari potensi dirinya dan belum sadar untuk apa sebenarnya itu belajar. Ya. Itu khususnya kalau kelas 2 kan kemarin coronanya di tengah semester. Ini khususnya untuk kelas 10 karena selama masuk dia pandemi. Maka dari itu ini kemungkinan seperti itu. Maka dari itu untuk kelas 1 ini juga kami masih juga ya, masih perlu bimbingan. Belum pernah ketemu guru. Juga masalah keragaman budaya masih banyak yang belum atau tidak memahami adat budaya lokal. Ini kebanyakan seperti itu. Bahkan kalau kita melihat budaya lokal itu yang sangat diutamakan ya, bermacam-macam. Kemungkinan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh budaya ini pun tidak semua memiliki pemahaman yang sama. Dan seharusnya ini harus bersinergi. Ini terutama adalah orang tua yang mewakili ya. Ini karena di sini adalah tidak semua memiliki ya, tidak semua. Ya. Untuk fisik lingkungan kemungkinan lingkungan fisik sekolah mendukung pelaksanaan program ini seperti saya paparkan tadi, sangat mendukung di fisik kami, sekolah kami yang luas, strategis dan juga bernuansa kepegunungan, artinya banyak pepohonan dan juga sangat ideal untuk belajar anak-anak. Itu. Yang terakhir mungkin di sini sebagai tantangannya dari sekolah kami sedikit tantangan ya, namun tantangan ini juga nanti akan atau bisa kita atasi ya setelah kita melakukan nanti tantangan apa yang sangat menghambat kegiatan ini. Terutama dari tantangan dari lingkungan fisik ya. Ini memang saya katakan bahwa kondisi di SMA 2 itu seluas itu dan biaya perawatan dan operasionalnya pun sangat besar ya. Karena ada 30 kelas dan kelas itu berpencar. Kalau kita jalan dari ruang guru ke ruang guru yang ujung saja sudah berkeringat. Dan juga tenaga-tenaga kebersihannya juga sudah mencukupi ya. Bayangkan kalau seperti itu mungkin juga lebih dari 5 ya. Orang tua, tantangannya ada orang tua, dampak pandemi ini yang sebagai tantangan terhadap proses KBM. Ya. Kemudian kecil juga dapat berkolaborasi Mas ya. Jika nanti di tahun ajaran depan masih Covid, ya ini mungkin dampaknya sangat besar terhadap pelaksanaan program presisi ini, yaitu terutama KBM ya. Karena saya katakan bahwa proses belajar mengajar melalui daring seperti ini juga mungkin kita hanya melakukan sebagai proses saja, hasilnya pun juga sangat minim ya. Dan juga kita tahu mengalami banyak siswa-siswa yang ya artinya kurang
kurang antusias di dalam pembelajaran ini, walaupun dia absen mengikuti, tapi kita cara penerimaan materi pun sangat kurang. Nah, tantangan guru justru ini ya Bapak Ibu, justru ini sebagai tantangan guru yang harus dihadapi kalau menurut saya ya. Ini bukan tantangan yang harus dihindari oleh guru, tapi ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh guru untuk apa? Ya, yang jelas untuk mendapatkan perubahan ya, perubahan dari segalanya ya. Ini tantangan yang harus dihadapi. Kita tidak menghindar dari tantangan ini. Lah untuk siswa juga ada tantangan ya, tantangannya kemungkinan seperti ini. Ada sebagian siswa itu yang cuek Bapak Mas Wahyu, Mas Sigit, pada lingkungan. Contohnya dalam budaya kebersihan ya. Ini cuek. Cuek apa? Karena juga setiap kelas di sekolah kami ya semua mungkin ya sudah ya, tempat sampah sudah ada dan seharusnya membuang di situ, kesadaran itu pun belum ada. Lah ini kalau saya ya menyayangkan kalau sekolah di Jawa itu biasanya siswa itu dibebani untuk membersihkan kelas, menyapu kelas dan sebagainya. Lah ini sayangnya dari sekolah kami semua adalah pelaku kebersihan. Jadi dia tidak terdidik untuk memiliki. Itu yang kelemahannya seperti itu sebenarnya. Ya, tidak apa ya? Merasa tidak memiliki suatu, misal ada sapu yang patah ya mungkin kalau kita merasa memiliki mungkin ya dibaiki, disisihkan dan sebagainya. Ini sebaliknya seperti itu. Ini adalah adat siswa, tantangan siswa yang harus dibudayakan ya, budaya bersih, budaya memiliki ya. Dan juga pemahamannya dia bahwa sekolah itu hanya belajar saja ya. Padahal belajar itu bukan belajar akademik saja, belajar sosial juga ada ya, belajar berbagai macam sebagai kehidupan dalam masyarakat semua. Bukan itu sebenarnya. Namun anak-anak seperti itu pemikirannya. Nah, ini perlu nanti perubahan-perubahan itu yang harus kita budayakan ya. Yang terakhir, mohon maaf, yang kelima ini sebagai adat dan budaya. Tantangan ini yang adat dan budaya ini ada sedikit tantangan. Ya, tantangannya di sini karena budaya dan adat di daerah kami, khususnya di Tenggarong ini juga beraneka ragam dan memiliki nilai budaya tertentu, terutama yang jelas tertentu yang jelas kontraproduktif ya. Jadi dari situ kita melihat, dari situ juga berbagai macam budaya latar belakang. Kita juga harus, tantangan itu yang harus kita bisa menyesuaikan dan harus kita bisa mengubahnya agar proses pelaksanaan ini bisa berjalan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya persilahkan untuk teman-teman menanggapi, memberikan kritik dan saran dari metrik maupun strategi ke depan yang akan kita laksanakan bersama. Demikian atas pemaparan kami dari SMA Negeri 2 Tenggarong. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wito untuk paparannya. Melihat strategi sekolah di dalam penerapan program presisi, bagaimana sumber belajar gitu ya, sumber belajar bagi program presisi di dalam sekolah. Di situ ada mempunyai potensi-potensi dari pendidik, begitu juga dengan alumni, begitu juga dengan komite sekolah begitu. Cuman sepertinya strategi untuk lingkungan ataupun masyarakat sebagai sumber belajar belum menjadi pemetaan bagi sekolah Bapak begitu ya. Bagaimana tadi bahwa di sana ada tokoh masyarakat,
ada tokoh agama, ada tokoh adat, mungkin itu bisa menjadi bagian dari sumber belajar yang mungkin bisa dipetakan, mungkin bisa dijadikan kemitraan sebagai sumber belajar di luar sekolah gitu. Kalau memang tadi sumber belajar di sekolah memang sudah cukup mumpuni dengan guru-guru yang berprestasi, dengan kepedulian alumni dan juga kepedulian komite gitu. Mungkin lebih lengkap lagi jika lingkungan atau zonasi maupun masyarakat setempat di lingkungan sekolah begitu ya, bisa lebih keren lagi begitu, lengkap sudah sumber belajar yang ada di dalam maupun di luar sekolah begitu. Untuk konteks kurikulum menarik sekali bagaimana strateginya memperluas KD. Ini yang memungkinkan pergerakan program presisi, tema-tema yang diangkat, keberpihakan terhadap anak ini terbuka sekali, karena kalau saya lihat sih bagaimana perluasan KD itu sendiri gitu. Jadi kemungkinan keberpihakan, ketertarikan belajar anak ini dapat difasilitasi karena KD-nya tidak sempit. Nanti KD-nya mungkin bisa terjadi KD ini dibuat oleh peserta didik begitu ya. Jadi ada KD peserta didik, ada KD pendidik begitu. Ini menarik mungkin kalau dilihat dari strategi-strategi perluasan KD. Begitu juga dengan strategi dokumentasi kegiatan, bagaimana strategi ini dapat mengurai kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan di sekolah Bapak begitu ya. Jangan-jangan ini nih yang namanya presisi nih, kegiatan kita yang dulu pernah lakukan ini sebenarnya ini presisi nih gitu. Mungkin karena kurang ngeh aja gitu ya, atau kurang artinya sebenarnya program presisi ini sudah pernah dilakukan di sekolah, mungkin kurang terlihat saja begitu ya. Mungkin ini menarik strategi bagaimana melihat dokumentasi kegiatan yang pernah dilakukan di sekolah. Bagaimana tadi juga membangun kemitraan dinas terkait. Nah ini juga mungkin kemitraan lingkungan sekitar gitu ya, tokoh masyarakat atau pelaku-pelaku kesenian, pelaku-pelaku kebudayaan atau pelaku-pelaku ekonomi ini bisa menjadi bagian dari kemitraan yang dicoba dipetakan oleh sekolah Bapak begitu ya. Terus dengan objek belajar yang juga banyak, saya pikir ini objek belajarnya di situ ada adat istiadat dan budaya yang begitu beragam, budaya yang begitu beragam begitu. Ini bisa menjadi salah satu objek belajar bagi anak di dalam mengembangkan lingkungan, karena mau tidak mau anak menjadi bagian dari lingkungan yang bertumbuh kembang antara dirinya dan lingkungannya begitu. Mungkin Pak Wito, pertanyaan dari saya, kemungkinan satuan pendidikan kelas berapa mungkin ya yang akan diterapkan program presisi di sekolah Bapak, juga mungkin berapa kelas gitu, apakah atau bagaimana strategi Pak Wito di dalam strategi penerapannya di wilayah siswa. Oke Mas Bayu, jadi ya. Oke Mas Bayu. Ya Pak Wito. Strategi kami khususnya untuk pelaksanaan ini mungkin nanti masih kami bicarakan. Yang jelas juga kami mengharapkan semua akan bisa melaksanakan ini ya. Asalkan kita sudah ada sosialisasi kepada warga itu ya. Saya tidak memilih kelas yang mana, tidak, mungkin lebih baik akan kami coba seluruhnya asalkan semua sudah memahami hal ini.
Dan juga ini juga perlu juga nanti setelah ini kami akan berkoordinasi dengan termasuk komite lagi dengan warga masyarakat untuk mensosialisasikan hasil Rokakarya ini yang akan kita laksanakan insya Allah di tahun depan. Itu. Jadi walaupun di kelas 1 saya katakan tadi, kelas 10 itu saya katakan sampai sekarang belum bertatap muka dengan guru, itu pun juga nanti juga kita diusahakan lah, maka dari itu seperti itu. Karena juga begini Mas Bayu, selain itu juga dengan adanya pandemi ini juga karakter anak-anak itu kan sangat lemah, terutama karena salah satu karakter aja ya termasuk komunikasi, termasuk ya karakter itu banyak. Dan juga contohnya satu saja, anak-anak itu kalau diajak Zoom atau meeting takut membuka mukanya itu ada yang rambutnya merah, ya, ada yang rambutnya panjang, bahkan ikut Zoom juga belum belum mandi dan sebagainya. Itu kendalanya, itu juga merupakan kendala. Dan kita sebagai wali kelas, sebagai pihak sekolah hanya teriak-teriak melalui WA itu saja. Dan juga orang tua kadang-kadang juga ya namanya orang tua kalau dari anak mungkin ya kadang-kadang dibiarkan, ditanya, "Bu, si A kok belum masuk room di mana?" "Masih tidur." Lah, jawaban seperti itu terus mau apa lagi? Itulah kendala-kendala atau mungkin ya termasuk kendala yang sangat besar di dalam pandemi ini. Maka dari itu kita segeralah pandemi ini berlalu. Itu Mas Bayu. Ya, nanti untuk strategi pemilihan kelas berapa kelas ini kemudian disosialisasikan dulu, diamati dan dicermati dulu, begitu ya? Siap, ya. Pak Wito ya? Iya, siap. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada tanggapan atau ada Ya, Pak Wahyu. Oh iya, boleh Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tadi SMA 1 mungkin kurang menepati waktu gitu ya. Terima kasih Pak Wito, paparannya sudah sangat bagus sekali. Makasih Dan insya Allah kurang lebih ya, begitu. Nah, begini Pak Wahyu, saya jujur-jujurnya ya. Sejak awal saya mengikuti kegiatan ini, saya bertanya sebenarnya kemana arah program presisi, begitu kan ya. Nah, di situ kemarin kami mendapat materi gitu ya, arah program presisi yang kami dapatkan gitu ya, dari materi yang kami dapat, yang pertama gitu ya, yang saya tangkap gitu Pak Wahyu, yang pertama adalah mendorong pembelajaran siswa mandiri yang menyenangkan, itu yang pertama, itu arah yang pertama. Arah yang kedua, mendorong pembelajaran kontekstual gitu ya. Arah yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan seni budaya gitu ya. Seni budaya sebagai pendekatan pembelajaran. Itu yang saya tangkap Pak Wahyu. Kemudian mengutamakan kebudayaan melalui pendidikan. Nah, begitu ya. Itu yang saya tangkap Pak Wahyu. Sehingga pertanyaan kami yang berikutnya gitu ya. Apakah program presisi yang dimaksudkan ini nanti menyangkut KBM atau ekstrakurikuler ekskul gitu Pak Wahyu. Kalau itu harus KBM ya, harus KBM, itu berarti kan menyangkut perubahan semuanya, mulai dari program tahunan, program semester, kemudian terutamanya adalah di RPP-nya nanti. Itu penangkapan saya, gitu Pak Wito. Itu yang saya tangkap ya. Kalau ekskul ya, mohon maaf, kalau ekskul seperti yang dipaparkan Pak Wito tadi, saya sangat ini sekali ya. Itu memang sudah berjalan di sekolah Pak Wahyu. Itu sudah dari awal untuk K13 di pengembangan diri ya, di pengembangan diri diantaranya adalah ekstrakurikuler. Nah, ekskul kami itu diantaranya adalah seni. Seni yang kami punya itu ada seni tari, seni suara, itu sudah punya. Dan insya Allah sudah berjalan dengan baik. Gitu. Sudah insya Allah tidak dilakukan lagi lah. Anak-anak itu lebih senang dengan geraknya gitu ya, dengan gerak daripada belajar di kelas. Ya, itu logikanya. Sama gitu, Pak. Ya, itu anak itu lebih senang dengan ibaratnya ekskulnya ini kami harus batasi.
kalau tidak dibatasi itu Iya. satu anak itu 5 ekskul diikutinya itu Pak Wahyu. Bisa tidak pulang dari sekolah anak-anak itu. Nah, ini pertanyaan saya itu, kalau memang ini program presisi ini arahnya ke KBM, berarti kan itu tiap mata pelajaran itu yang ada di benak saya itu Pak Wahyu. Setiap mata pelajaran itu harus menghubungkan dengan seni dan budaya tadi itu. Nah, pas. Di antaranya iya, itu yang saya tangkap gitu Pak Wito. Oke. Jadi apa setiap guru itu harus karena kalau itu yang harus kami lakukan ya secara keyakinan ya pasti yakin kita bisa. Karena apa? Pada hakikatnya manusia itu kan berjiwa seni. Semuanya berjiwa seni. Entah itu mau seni tari atau dan itu Pak Wahyu, mohon maaf walaupun ini belum kami terima materi tentang program presisi ini, sebenarnya setiap Bapak Ibu guru itu sudah dapat juga di dalam kegiatan yang kalau dulu kami kenal 5M itu ya, kegiatan untuk siswa menyenangkan itu diantaranya mengajar itu dengan membuat pantun gitu ya, dengan membuat dibawa bernyanyi, gitu itu sudah ada. Nah ini mohon untuk ini aja, untuk kalau dari sisi tadi pendukung Pak Wito itu arena yang sangat luas ya. Beliau di SMA 2 ini paling nomor 1 di Tenggarong itu. Kalau kami yang paling sempit SMA 1 Tenggarong, beliau lokasi paling luas dan paling mendukung iya. Nah ini apa bedanya nanti itu dengan ekskul sebagai pengembangan diri dan presisi yang ada di dalam KBM. Itu yang kami ini kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang, benar sekali bahwa presisi merupakan kegiatan mandiri, kontekstual, seni budaya lewat pendekatan seni dan budaya gitu. Ini masuknya ke KBM. Ini bukan ekskul. Kalau ekskul ini lebih ke peminatan satu titik fokus kepada keahlian satu. Tetapi untuk presisi ini bagaimana satu menjadi 10, 5 begitu ya. Artinya dia belajar tentang macet misalkan kemarin. Macet itu bisa jadi juga berbagai disiplin ilmu, beberapa mata pelajaran ini akan terlibat begitu. Bagaimana sih di mata pelajaran geografi macet itu bisa terjadi? Bagaimana kemacetan itu bisa dilihat dari konteks perekonomian, pelajaran ekonomi, dan juga bagaimana sih macet ini bisa dilihat dari mata pelajaran psikologi, begitu. Jadi kalau ekskul itu kita mengahlikan anak satu titik, tetapi ketika presisi ini bagaimana anak tumbuh kembang bersama dengan berbagai macam integrasi mata pelajaran yang ada, dan juga bagaimana anak menjadi utuh, anak menjadi tahu apa yang dia pelajari. Anak juga dimulai dari ketertarikan anak menjadi modal seperti di ekskul. Ekskul itu anak pilih pasti melalui ketertarikan. Dia tertarik dengan ekskul futsal, pasti dia ikutnya futsal, dan pasti dia akan mengikuti ekskul dengan baik karena itu merupakan kesukaan dia. Nah, begitu juga dengan presisi, dimulai dengan kesukaan dan ketertarikannya. Misal dia tertarik dengan futsal, lantas dia tidak berbicara dengan futsal saja, bisa jadi konteks-konteks integrasi mata pelajaran yang lain. Dia suka olahraga, futsal. Kalau dilihat dari mata pelajaran antropologi seperti apa, sejarah seperti apa, gitu. Jadi bagaimana satu objek belajar itu melibatkan banyak sekali integrasi mata pelajaran, sehingga dengan satu objek belajar dia bisa mempelajari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan.
Jadi kalau kita menginginkan sekali presisi ini menjadi bagian dari KBM, menjadi bagian dari kurikulum sekolah, disesuaikan saja gitu ya. Kita tidak menginginkan presisi ini menjadi ekskul gitu. Karena kalau ekskul berarti adanya di luar. Makanya presisi ini kita hadirkan di tahun ajaran baru agar Bapak Ibu bisa gitu ya, bisa menyesuaikan presisi ini menjadi bagian dari kurikulum sekolah Bapak Ibu. Oh gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan seni dan budaya, modal yang Bapak Ibu miliki sudah menarik sebenarnya. Bagaimana ekskul seni itu berkembang pesat di sana. Pisau bedahnya sudah sangat tajam, tetapi hanya satu yang dibedah gitu ya, misalkan seni tari, ekskul tari yang dibedah, tetapi dengan titik konteks yang lainnya, bagaimana seni tari itu dilihat dari antropologi, dilihat dari budaya, dilihat dari itu. Jadi integrasi semua sehingga anak utuh Integrasi di seluruh. sebenarnya udah potensinya sudah cukup hebat. Bagaimana penerapan seni dan budaya sudah cukup membanggakan bagi sekolah Bapak Ibu. Bagaimana ekskul seni ini ditumbuh kembangkan gitu. Hanya saja bedah baru satu gitu Bapak Ibu ya, belum membedah secara general menyeluruh gitu. Tapi kalau modal sih berarti sudah oke. Pisau bedahnya sudah tajam gitu. Karena bermodalkan pembelajaran seni dan menyenangkan yang sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Begitu juga sudah banyak yang tadi saya bilang kegiatan-kegiatan yang mirip dengan presisi sebenarnya sudah pernah dilakukan. Ini sebagai modal sebenarnya Ibu Endang. Jadi seperti itu Ibu Endang. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ya, sama-sama Ibu Endang. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Pak Wahyu, saya mau bertanya juga. Jadi setelah mendengar apa yang Bapak jelaskan tadi tentang presisi, saya jadi teringat dengan pelajaran sekarang gitu. Sekarang kan ada namanya tematik gitu. Tematik itu di mana pelajarannya misalnya matematika nanti dihubungkan dengan PKN, dihubungkan dengan IPA, dihubungkan dengan apa. Jadi satu topik atau satu tema itu semua dibahas dalam konteks itu. Nah, menurut saya sepertinya presisi ini arahnya ke situ. Dan pernah kita kurikulum yang lalu kalau nggak salah itu ada IPA terpadu ya, kalau bagi guru IPA, di mana fisika dengan IPA itu disandingkan gitu. Kalau misalnya pembahasan tentang ini, maka IPA yang fisika ikut dengan biologi gitu. Nah, kalau presisi ini nanti jadinya seperti itu, maka kemungkinan pihak sekolah ini memetakan kurikulumnya itu terlalu besar gitu. Belum lagi potensi yang ada itu mungkin hanya sedikit. Misalnya di tempat saya ini guru seni itu malah tidak ada. Nah, yang ada malah guru yang bukan seni tapi mempunyai jiwa seni, dan itu pun misalnya dari seni musik aja. Kemudian seni tari juga ada, hanya sedikit. Nah, kalau bidang seninya hanya sedikit sedangkan pelajarannya 10, nanti ada yang berkolaborasi dengan pelajaran satu dengan pelajaran lain, kemudian diterapkan presisi, kayaknya tambah jadi agak ribet gitu. Kalau menurut saya agak ribet penerapannya gitu. Cuman karena ini adalah sebuah program yang akan kita laksanakan, pastilah kami dari SMP 1 Luajangan karena banyak tadi kata Bu Endang tadi, anak-anak dengan Pak Wito, anak-anak yang mempunyai bakat
jiwa seni itu banyak sekali gitu, yang peminatnya banyak sekali. Olahraga juga banyak. Kalau misalnya eskul itu disuruh memilih, itu pasti mereka banyak memilih olahraga dengan memilih seni daripada yang eskul akademik. Nah, peminatannya yang banyak ini nanti masih akan membuat pertemuan kita mulai tadi berdaya yang kita punya sedikit. Nah, sedangkan yang kita kembangkan budayanya macam-macam, nanti agak kesulitan bagi kita mengembangkannya. Nah, kira-kira ini solusinya gimana? Nah, mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih Bapak ya. Makanya saya tadi sempat bertanya kepada Pak Wito yang presentasi pertama, saya coba melihat bagaimana Pak Wito memetakan potensi sekolahnya. Jadi saya tak bertanya kelas berapa Pak Wito, angkatan berapa kelas kah? Artinya ini sebenarnya untuk menjawab kesiapan dan potensi gitu. Oke, ini berat nih presisi. Ini deh satu kelas dulu sebagai sampel pembelajarannya. Ya udah kelas 10 dulu deh yang baru sebagai uji coba penerapan program presisi. Nah, maksud saya ini dibutuhkan kepekaan Bapak Ibu di dalam melihat potensi sekolah gitu ya. Jangan juga sampai ini menjadi sebuah beban. Sebenarnya ini kita bukan guru, kita sebagai metode pembelajaran begitu, karena bentuknya uji coba atau sesuatu yang baru, atau ini akan merubah segala rangkaian program tahunan sekolah Bapak Ibu begitu. Makanya ini perlu menyesuaikan. Misalkan ya tadi yang saya bilang satu angkatan saja atau beberapa kelas saja gitu yang menjadi sampelnya, penerapannya begitu, sehingga ini tidak menyulitkan bagi sekolah Bapak Ibu di dalam menerapkan program presisi. Ya, benar sekali Bapak. Sebenarnya metode presisi ini memang lebih menarik di SD, karena di SD anak-anak SD itu belum mempunyai beban gitu ya, sehingga imajinasinya keluar dengan banyak beragam begitu. Memang ketika di SMA atau di SMP ini menjadi agak sulit karena berbenturan dengan segala macam perkembangan mereka begitu. Yang dibutuhkan bagaimana sebenarnya peran dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang mentor, sebagai seorang fasilitator, sebagai seorang coach di dalam mengembangkan pembelajaran peserta didiknya. Satu, apa yang tertarik di anak ini bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran lain di bawah bimbingan fasilitator maupun mentor dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian begitu. Jadi memang benar sekali kita mengusahakan adanya integrasi mata pelajaran, tapi tidak semua Pak. Ini dilihat dari proyek yang nanti anak lakukan. Jika hanya berintegrasi dengan 2 mata pelajaran ya nggak apa-apa, dengan 3 ya tidak apa-apa gitu ya. Jadi tidak 27 mata pelajaran atau 14 mata pelajaran yang ada ini mengintegrasikan semuanya begitu. Dan ketika Bapak tidak mempunyai guru seni, sebenarnya seni di sini begitu luas Pak ya. Artinya seni di sini dipandangnya tidak sebuah karya, tidak sebuah bentuk karya. Seni di sini sebagai jalan masuk bagaimana melihat pemetaan potensi lingkungan, seperti di sana tadi ada kebudayaan, ada adat istiadat, ada fenomena sosial di sana seperti kemarin tuh ada menarik, ada macet di tengah hutan di antara perbatasan. Ini sangat menarik sekali di dalam melihat seni, di dalam melihat
fenomena itu Bapak. Jadi jangan khawatir Bapak ya. Jadi seni di sini kita bukan sebagai bentuk karya. Anak tidak harus membuat karya, anak tidak harus membuat yang berbentuk begitu. Artinya sebuah gagasan, sebuah kesepakatan, kesesuaian atau sebuah peraturan itu juga menjadi sebuah karya. Memang ketika terdengar kata seni dan karya itu image-nya pasti bentuk ya, karya seperti lukisan, patung, tari-tarian gitu. Kita nggak sampai ke ranah situ Bapak, kita ke ranah bagaimana merekam jejak, dokumentasi tidak belajar. Oh ini hasil risetnya, ini hasil integrasinya, ini ranah teknologinya. Jadi kita menginginkan sekali sebenarnya adalah proses Bapak, proses yang direkam gitu. Untuk hasil karyanya itu bonus, itu hanya sebagai bonus saja ketika memang anak mampu merealisasikannya ke dalam karya yang berbentuk begitu. Tetapi kalau sebatas gagasan, sebatas statement, ini nggak apa-apa. Yang penting anak mampu mendokumentasikan proses tahapan demi tahapan. Memang pasti banyak perubahan yang terjadi di sekolah Bapak Ibu di dalam penerapan program presisi. Untuk itu penyesuaian terhadap karakter sekolah ini diperlukan Bapak Ibu, sehingga kita bisa serasi, bisa sejalan antara kurikulum sekolah bergandeng dengan metode pembelajaran presisi. Begitu sih Bapak. Pak Wahyu. Ya, boleh Ibu Anda. Kalau saya ini sebentar mungkin dulu kami pernah kepramukaan, terintegrasi di dalam kepramukaan itu Pak Wahyu. Nah itu setiap mapel juga bisa. Nah di dalam kurikulum kami yang kami buat dulu ya, setiap mata pelajaran itu ada yang terintegrasi di kepramukaan. Nah di dalam KD itu ada. Misalnya saya mata pelajaran fisika gitu Pak Wahyu ya. Di dalam kegiatan fisika itu ada percobaan gitu ya. Percobaan yang harus dilakukan di luar kelas gitu misalnya. Nah itu saya ambil, misalnya satu guru itu ngambil itu ya, kegiatan itu nanti dititipkan kegiatannya pas di kepramukaan, ekskul kepramukaan. Jadi anak ini nanti kegiatannya ada di situ. Apa presisi juga seperti itu nanti? Itu yang saya inginkan. Apa bisa seperti itu Pak Wahyu? Ya Ibu, bisa. Ini berarti sebatas gagasan, sebatas riset gitu ya Ibu Endang. Ini sebenarnya bisa saja kalau memang ini adalah sebuah ketertarikan, ini ide dasar dari anak, ini berangkat dari anak, ketertarikan anak, kepekaan anak di dalam melihat keilmuan itu. Lantas berikutnya tidak sampai di situ, bagaimana yang anak lakukan, anak riset, yang anak telah eksperimenkan ini bermanfaat juga bagi lingkungan. Jadi presisi lebih meluas kepada lingkungan. Berdampakkah, bermanfaatkah bagi lingkungan, kontekstualkah dengan lingkungan, begitu. Jadi kalau yang mungkin kegiatan-kegiatan yang di sekolah yang berbentuk seperti presisi, ini konteksnya hanya di sekolah, begitu Bapak Ibu. Kalau di presisi kita lanjut kepada bagaimana ke lingkungannya. Seperti apa? Apakah ini yang dibutuhkan oleh konteks zonasi sekolah Bapak Ibu? Apakah ini memang berdampak proyek-proyek ataupun riset-riset, eksperimen-eksperimen anak Bapak Ibu ini terhadap lingkungan? Jadi presisi ini bagaimana keterlibatan sekolah kepada lingkungan, begitu juga lingkungan kepada sekolah, sehingga satu zonasi sekolah tempat Bapak Ibu ini berjalan dengan harmonis, satu sama lain saling berperan
peran gitu ya, bagaimana lingkungan juga bisa menjadi salah satu sumber belajar di luar dari pendidik dari Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu Endang tadi yang fisika tadi, ya ini bagaimana dia bereksperimen, dia meriset, dia mempunyai gagasan. Nah, tinggal dikembangkan bagaimana dengan konteks lingkungan, zonasi sekolah itu, begitu. Dikembangkan seperti itu aja, Ibu Endang. Ya. Terima kasih Pak Wahyu. Iya, Pak Wahyu. Ya. Pak Wahyu, mohon izin bisa masuk? Bisa? Oke. Terima kasih Pak Wahyu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Wahyu, Pak Sigit, beserta Bapak Ibu, program presisi khususnya di Kabupaten Klukar ya. Saya sedikit menginformasikan ketika tadi pagi kami ya mengikuti rapor kelulusan yang diikuti oleh Kepala Dinas, Kabid, Kasih beserta pengurus MKKS Kaltim. Nah, di situ sedikit saya informasikan bahwasannya untuk untuk tahun ajaran baru nanti insya Allah itu masih online atau masih daring karena pertemuan tatap muka belum diizinkan oleh gubernur karena kondisi COVID khususnya di wilayah Kalimantan ini masih masuk 5 besar. Jadi mengapa untuk ajaran baru nanti itu pertemuan tatap muka belum diizinkan atau belum dibolehkan, dan saya yakin bahwasannya semua sekolah yang saat ini menjadi katakanlah piloting untuk presisi tahun 2001 itu sudah menyusun renstra, kekuatan maupun tantangan yang akan dihadapi terkait dengan program presisi ini. Seperti yang sudah disampaikan pengalaman 1 tahun pembelajaran masa daring ya yang disampaikan oleh Pak Wito. Nah, di sini kan ada learning loss. Karakter siswa itu sangat menurun sekali ya. Jadi saya tuh sempat sedikit ambiar gitu loh Pak, ketika program presisi ini sudah kami bentuk ya, sudah kami rancang tadi malam. Nah, dan ketika tadi pagi itu ternyata tahun ajaran baru nanti PTM atau pertemuan tatap muka itu belum diizinkan atau belum dibolehkan. Jadi bukannya pesimis, bukan, cuman saya belum ada terbayang ini seperti apa nanti teknis pelaksanaannya. Oke lah, kalau sosialisasi mungkin masih pakai Zoom, oke, sosialisasi kepada guru, siswa ataupun stakeholder sekolah masih bisa kita sosialisasi melalui Zoom. Tapi pada saat proses pelaksanaan presisi itu kembali, nah ini sedikit ada keraguan ketercapaian program itu sendiri, karena kan kita kan tidak tatap muka, kita itu ya ini tadi daring atau online, sedangkan pembelajaran seperti biasa aja itu agak siswa itu agak walaupun tidak semuanya ya, adalah beberapa siswa yang tidak masuk, dan kalaupun masuk itu ya seperti yang disampaikan Pak Wito, saya rasa itu semua sekolah mengalami problem seperti itu. Yang berikutnya terkait dengan tantangan siswa, khususnya di SMA 120. Nah, itu ada siswa yang letak rumahnya ya karena BDR ya, itu susah sinyalnya. Nah, jadi pengalaman 1 tahun pembelajaran daring itu ya kita membuka peluang, misalnya ada tugas atau apa dikirimkan ke sekolah. Nah, ini artinya
terkait dengan proses nanti pelaksanaan presisi itu juga jadi apa ya, saya belum ada bayangan nanti seperti apa seperti ini, sedangkan 1 tahun yang lalu aja seperti itu ada, katakan kami ya khususnya itu di Sinyal. Dan apakah nanti ini dibuatkan video hasilnya atau seperti apa? Mohon pencerahannya atau mohon masukannya kalau nanti pembelajaran program presisi ini dilaksanakan di tahun ini juga, walaupun di masa pandemi, walaupun PTM itu belum diberlakukan atau belum dibolehkan oleh gubernur. Oke, mungkin itu saja Pak Wahyudi, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yesi. Nah, menarik deh bagaimana Bapak Ibu sudah melihat potensi hambatan-hambatan. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sudah paling tidak sudah mempunyai gambaran. Satu, terkait tahun besok online. Oke, kalau gitu bagaimana sumber belajarnya, objek belajarnya yang ada di lingkungan sekitar rumahnya. Gitu. Jadi bukan jadi yang dimaksudkan sekolah, begitu juga bisa jadi di lingkungan rumahnya, atau bisa diperkecil lagi di lingkungan keluarganya, atau lebih dikecil lagi di lingkungan dirinya sendiri, baik kamar maupun potensi dirinya, refleksi dirinya untuk menyukai apa, pengen belajar apa gitu, sehingga bagaimana peranan pendidik ini bisa menjadi fasilitator, mentor maupun coach bagi anaknya. Nah, sekarang bagaimana kamu bisa mendokumentasikan ini, yakinkan Bapak bahwa kamu sudah melakukan proses ini. Tadi Ibu Yesi bilang boleh lewat video, boleh lewat foto, boleh lewat catatan-catatan, boleh lewat lembaran-lembaran. Jadi berterima kasih, sangat meyakini Bapak Ibu sudah memetakan segala yang terjadi di tahun depan. Misalnya kalau online gimana ya, udah deh kita 10 anak saja, terus online ya, cari deh data anak-anak yang sekiranya tidak mempunyai hambatan teknologi seperti daring gitu ya. Oh iya, besok online ya, bagaimana strategi sekolah ya, cari aja deh anak-anak yang memang dekat dengan sekolah. Nah, maksud saya strategi-strategi inilah yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk kita bahas bersama-sama. Gitu. Jadi saya pikir sudah enak sebenarnya ya, Bapak Ibu sudah melihat bagaimana kendala-kendala yang terjadi nanti dibanding tidak mempunyai gambaran sama sekali. Silakan saja nanti Bapak Ibu menyesuaikan sekali lagi dengan potensi sumber daya yang ada di sekolah Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan ini dijadikan beban, jadikan ini sesuatu yang menyenangkan, disesuaikan saja dengan apa yang ada di sekolah Bapak Ibu, begitu sih Ibu Yesi kalau menurut saya. Sebetulnya sih untuk renstra ataupun strategis yang kami susun itu ya masih dalam bentuk perkiraan tatap muka. Nah, ternyata pagi ini dapat info ya nggak mau jadi berubah, makanya berubah lagi. Jadi khususnya sekolah kami sih ya mungkin untuk menayangkan apa yang mau disampaikan ya belum bisa, bukan belum bisa ya, hampir 80%, lebih kurang hampir sama sih seperti yang Pak Ibu sampaikan. Cuma ada strategi lagi kan, yang lain harus kita ganti, harus kita revisi karena terkait dengan pembelajaran online tadi gitu Pak. Terima kasih. Ya, Pak Wahyu. Ya, boleh, silakan Pak Pur. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu-ibu. Ya, Pak Wahyu. Saya mungkin agak sedikit berbeda dari pandangan teman-teman. Jadi yang ada di dalam image saya bahwa presisi itu bagaimana
pembelajaran itu yang akan beralih dari guru ke siswa, bagaimanapun kondisinya, mau dia itu pertemuan tatap muka atau mau dia itu daring, saya kira tidak ada pengaruhnya. Tetapi yang dimaksud dengan seni adalah nilai-nilai bagaimana menginkludkan pembelajaran itu yang didominasi oleh anak-anak. Artinya di sini kreativitas anak-anak yang ada dalam benaknya itu untuk kemajuannya dia, untuk kebutuhan dia, itu adalah dia yang mendominasi, baru diarahkan oleh gurunya. Nah, ini saya masih teringat seperti saya sampaikan kemarin, ini hampir sama, mungkin beda sedikit, beda tipis dengan program dulu tahun 90-an kalau tidak salah, itu yang kita kenal CTL, Mas Wahyu, Pak Wahyu. Artinya contextual teaching and learning. Jadi kontekstual itu belajar dengan kondisi lingkungan yang ada dalam kegiatan belajar. Kemudian kalau dulu kan memang diproyekkan itu ya CTLT ya, contextual teaching and learning. Jadi belajar dengan kondisi yang ada, dengan banyak melibatkan anak-anak, yang kemudian akhirnya kita kenal dengan based learning. Nah, ini yang ada di dalam benak saya, bahwa presisi ini sebenarnya adalah bagaimana guru itu hanya berfungsi sebagai fasilitator, kemudian mungkin kalau diadukan lagi sebagai mentor, katakan Mas Wahyu tadi sebagai mentor dan sebagainya. Nah, ini yang ada dalam benak saya. Jadi kondisi bagaimanapun sekolah itu, mau dia daring atau mau dia luring, itu saya kira tidak ada kendala, yang meskipun ada kendala tapi tidak terlalu terkendala gitu. Nah, jadi karena kan tetap aja pembelajaran, kita memberikan pembelajaran dengan nilai bagaimana presisi itu bisa nilai-nilainya bisa diterapkan dalam pembelajaran guru kepada siswanya. Saya kira itu, Pak Wahyu. Terima kasih Pak Abdur. Mungkin saya sepakat ya bahwa bagaimana sekarang presisi menginginkan dominasi sebuah pembelajaran ini kepada anak gitu ya. Artinya ini juga bisa menjadikan anak bertanggung jawab atas dirinya, anak bertanggung jawab atas pembelajaran, anak bertanggung jawab terhadap belajar dirinya. Kita sebagai pendidik, bagaimana kita bisa mengarahkan, kalau di modul kita nanti di modul bersama dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian, nanti kita ada di modul 3, bagaimana transformasi peran guru. Satu, bagaimana sih pendidik menjadi sebuah coach bagi anak didiknya, bagaimana sih peran pendidik menjadi fasilitator bagi pembelajaran peserta didiknya, dan juga bagaimana peran pendidik menjadi sebuah mentor bagi pembelajaran peserta didik. Jadi benar, semua berangkat dari anak, terus begitu dekat dengan anak gitu. Jadi kita mendekatkan yang dekat, mendekatkan apa yang jauh gitu. Jadi kita pembelajaran kita begitu kontekstual, begitu dekat dengan diri anak, dengan lingkungan, sehingga keterbatasan pembelajaran atau daring ini bisa menjadi alternatif gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana prosesnya sudah sampai mana gitu, sudah sampai sini bisa direkomendasikan dengan baik prosesnya. Sekarang lanjutlah ke sini. Jadi bagaimana seorang pendidik ini nanti menjadi ketiga peran tadi sebagai coach, mentor, dan fasilitator gitu. Jadi saya pikir seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan lain, silakan. Bisa mempresentasikan apa berikutnya, sekolah berikutnya, serapannya, silakan bagi yang sudah siap. Cukup panjang. Mas Sigit mungkin mau nambahin. Mas Sigit, silakan Mas Sigit. Saya ingin menambahi, tapi tadinya mau nunggu semua presentasi dulu, tapi nggak apa-apa ya Pak Wito. Nggak apa-apa. Sebenarnya tadi Pak Wito mengenai karakter siswa atau murid ya.
Jadi yang kami kerjakan di Jakarta beberapa tahun yang lalu itu kami juga memikirkan bagaimana siswa memiliki di sekolahan ya, khususnya karena jadi rumah kedua mereka. Saat itu kami membuat satu project, art project bersama. Kami beri tajuk sekolah idaman namanya. Jadi bagaimana kami berpikir kenapa setiap kali ada bangunan sekolah selalu tidak melibatkan si siswa untuk berpikir sekolah apa sebenarnya yang paling mereka idamkan sebenarnya. Jadi proyek ini sangat imajinatif Pak Suwito. Jadi saya juga bilang ke teman-teman saat itu, teman-teman dari beberapa sekolah di Jabodetabek yang kami kunjungi, berpikir imajinasi aja mengenai sekolah yang memang kalian idamkan. Jadi anggap kalian diajak seseorang yang emang punya dana besar untuk bikin sebuah sekolah. Nah kalau seperti itu kalian ingin berpikir seperti apa nih? Nah misalkan di fisik ya Pak Wito ya, tadi kan disinggung juga bahwa di sekolahnya Pak Wito tuh sekolah yang punya fasilitas yang banyak, kemudian dengan kondisi yang juga lapangannya besar dan sebagainya. Nah saat itu dari beberapa murid ada beberapa ide yang terkadang kita tidak memikirkan itu ada di sebuah sekolah. Semisal ada murid-murid yang dia punya binatang piaraan di rumahnya. Dan dia suka khawatir setiap kali sekolah karena dia selalu khawatir bahwa binatang piaraannya tidak ada yang mengurusi di rumah. Ada beberapa murid yang ingin bisa membuat shelter binatang, itu ada di sekolahnya masing-masing. Jadi dia berangkat dengan membawa binatangnya dan bisa dititip di shelter yang juga di sekolah, dan dia bisa lanjut belajar dan bisa mengecek binatangnya kapan aja, yang bisa dibawa ke sekolah. Nah itu salah satu bentuk proyek imajinatif yang pernah kami buat ya, di beberapa sekolah di Jabodetabek. Terus kemudian ada beberapa murid yang punya imajinasi seperti ada ruang pertunjukan. Ruang pertunjukan itu yang mereka bisa gunakan kapanpun. Semisal tiba mereka ingin tampil, ada lagu baru, ada band baru yang ada di sekolah, mereka bisa langsung tampil di sana tanpa harus ada acara pentas seni misalkan. Kemudian kalau bicara yang lain selain fisik ya, ada budaya atau ada kebiasaan tuh mereka ada beberapa yang pingin, kalau saya disuruh milih untuk bikin sekolah, saya nggak mau pakai seragam, kami mau pakai baju bebas misalkan. Kalau ketemu guru, kami nggak mau salaman, kami maunya tos. Jadi biar lebih merasa dekat aja nih sama gurunya, karena kan batasan guru sama murid kadang cium tangan itu kan emang jadi norma sopan santun ya. Jadi ada beberapa anak yang berpikir kita maunya tos aja, nggak mau salam, nggak mau salaman. Nah itu salah satu proyek yang sebenarnya kami juga pernah lakukan di beberapa sekolah, jadi sangat imajinatif dan sangat menarik. Nah kemudian ada sampel lain di PAUD di daerah Lombok Utara gitu. Kebetulan PAUD-nya juga PAUD yang sederhana, yang emang mereka tidak punya banyak biaya untuk menjalankan si PAUD tersebut, tapi semangatnya sangat besar. Kemudian timbullah ide bagaimana murid setiap harinya itu diwajibkan untuk membawa sampah dari botol kaca, botol plastik dan sebagainya. Dan di sekolah PAUD tersebut sangat luas, ada halaman yang luas, dan akhirnya kami dan teman-teman Lombok sepakat untuk membangun sebuah bank sampah yang sangat besar tentunya. Karena diharapkan setiap pagi para murid-murid tersebut itu diharapkan dibekali oleh keluarganya itu sampah yang bisa ditabung di bank sampah, dan setiap minggu atau sebulan sekali semua sampah dijual, dan hasilnya tuh untuk mereka beli kapur tulis, bersih ruangan atau pewangi ruangan dan sebagainya. Dan kalau sudah setahun, kalau ada dana yang sisa, mereka memakai itu untuk piknik, sekedar piknik pergi ke pantai atau makan bersama. Jadi itu dua proyek tersebut mungkin bisa jadi contoh yang sama sekali tidak memikirkan kurikulum sebenarnya Bapak Ibu. Jadi emang lagi-lagi
dua hal tersebut tuh bagi saya pribadi sangat bisa dilakukan di sekolah. Dan kalau bicara menguatkan karakter siswa atau rasa kepemilikan siswa, jadi saat misalkan Pak Suwito di sekolahnya, ini ada lahan segini gini nih, kalian mau bikin apa ya kira-kira ya? Kalian bisa bantu kami nggak, atau kalian punya ide nggak yang tapi kami pihak sekolah ingin kalian juga involve di proyek ini, kalian rawat nih area segini, misalkan mereka mau bertanam Pak, atau bikin playground, bikin taman bermain, itu juga salah satu cara yang bisa juga ditawarkan ke murid-murid untuk menambahkan rasa kepemilikan para murid atau siswa di sekolah-sekolah. Nah, tadi yang menanggapi Pak Wahyudi juga mengenai proyek ini juga sebenarnya kalau lingkungan besarnya adalah sekolah dan masyarakat, kita tetap bisa mengambil lingkungan terkecil, yaitu lingkungan rumah, keluarga, atau ya lingkungan antara dia dan teman-temannya. Maksudnya itu hal-hal potensi yang juga bisa nanti dikembangkan, dibicarakan kembali antara guru dan murid, asalkan si muridnya suka dan senang menjalankan tersebut. Jadi emang lagi-lagi si presisi ini berharap bagaimana si murid dapat menikmati jalannya kerja ini, prosesnya sampai karya jadi ya. Andai kan mungkin ada masalah di karya akhir gitu ya, setidaknya kita pernah menjalankan proses ini dan bisa melanjutkan di tahapan berikutnya kalau memang dirasa tahapan pertama kurang memuaskan. Jadi emang ini bisa dilakukan di pertemuan berikutnya, karena emang lagi-lagi tidak terlalu punya banyak beban, karena emang bukan bagian dari kurikulum. Jadi emang kayak kemarin Pak Suwito berpikir, wah ini bisa dialihkan, kalau bicara penilaian atau asesmennya, ini bisa dialihkan ke tugas mungkin. Atau kalau tadi yang semisal bank sampah tadi, kita bisa tarik nih dari mata pelajaran apa gitu ya, yang kira-kira bisa diintegrasikan atau dikaitkan dengan kejadian atau program yang memang dijalankan. Tambahannya mungkin itu Pak Wahyudi sementara. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Sigit. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi? Kalau tidak kita lanjut. Sebentar dikit ya Pak Wahyu. Ya Pak Blur, silakan. Iya Pak Wahyu. Iya, jadi saya setuju sekali dengan Pak Sigit. Jadi saya sangat setuju sekali. Kemudian ini mungkin ilustrasi Pak Wahyu, artinya kalau di kepala sekolah itu ada kewirausahaan ya. Nah, kewirausahaan itu apakah sekolah harus jadi pengusaha? Kan bukan ya. Tetapi dengan wirausaha yang dimiliki oleh entrepreneur yang dimiliki oleh kepala sekolah itu bisa mengembangkan sekolahnya menjadi berkembang lagi. Nah, itu yang saya tangkap dari pembelajaran presisi ini. Jadi dengan seni anak itu bisa lebih dominan di dalam dalam pembelajaran. Dan bukan berarti anak itu harus menghasilkan dikatakan Pak Wahyu menghasilkan hasil seni, bukan. Dan harus guru bahasa seni harus guru seni harus banyak di sekolah, bukan. Tetapi jiwa seni anak itu artinya yang dimiliki bisa yang selama ini yang artinya dia tuh nerimo aja dari gurunya, datang duduk diam ceramah, gurunya pulang. Nah, sekarang kita balik. Artinya keberanian keberanian anak itu sebagaimana dikatakan Pak Sigit tadi, artinya kalau datang itu kan sudah memang kita membuat anak itu saya kira seperti salaman itu kan suatu kesopanannya, artinya suatu sikap bahwa kamu harus tunduk dengan guru kan gitu ya. Tapi kalau tos itu kan nilainya lain, artinya saya bisa berkembang nih, saya bisa bebas jiwa saya ini. Nah, ini yang kita inginkan kan. Selama ini kan pendidikan kita kan kayaknya berjalan di tempat dengan kondisi demikian. Nah, mungkin kita perlu mencari, kementerian perlu mencari terobosan baru. Oke, mari kita mencari terobosan baru. Kita rubah wajah pendidikan ini kan gini-gini terus ya. Tidak bisa ini. Karena mungkin tanggung sih Pak, tanggung ya dia mungkin itu. Jadi tanggungnya itu mau dia sopan seperti Jepang tetapi tidak bisa, mau bebas tapi seperti Amerika tapi tidak bisa. Nah, itu yang membuat kita terpaku ya. Nah, itu mungkin Pak Wahyu ya, artinya jiwa itu. Jadi seperti kepala sekolah mempunyai kewirausahaan kompetensi kepala sekolah itu bukan kepala sekolah itu harus jadi pengusaha kan, tidak ya, tetapi dengan kewirausahaannya itu bisa mengembangkan sekolahnya. Artinya jiwa kewirausahaannya itu bisa mengembangkan ini, bisa mengembangkan itu sehingga sekolah itu menjadi maju. Saya kira itu Pak Wahyu, Pak Sigit.
Ya, terima kasih Pak Abdur untuk menafsirkannya gitu. Ya, mungkin silakan dilanjutkan presentasi yang kedua. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanggapi lagi di presentasi awal tadi oleh Pak Wito. Oke, saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menanggapi. Selanjutnya saya persilahkan, mungkin bisa diseling SMP Mas, SMP, SMA. Oh ya, boleh. SMP, boleh. Siap. Siap. Ya Pak, silakan Pak.